wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Saya Fauziatul Jannah dari Prodi MPSC 17 IAIN Madura. Di sini saya akan menyajikan sebuah materi tentang kebijakan MISO pendidikan, di mana kebijakan MISO pendidikan di sini merupakan program-program yang direncanakan pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul di bidang pendidikan. Untuk apa? Di sini untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban dari pemerintah dalam memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya, seperti itu. Kebijakan MISO dalam pendidikan ini sangat berhubungan erat dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan sebuah perbaikan dan penyempurnaan bagi penyelenggaraan pendidikan, seperti itu. Lah, pendidikan di sini sifatnya mutlak ada dan dibutuhkan dalam sepanjang kehidupan kita. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kebijakan MISO dalam pendidikan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama terima kasih kepada moderator, juga kepada Bapak Pengampu BK dan Kebijakan, Bapak Hanafi Muslim, dan kepada teman-teman semua. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang bentuk kebijakan bersifat MISO pendidikan, yang mana bentuk kebijakan di sini, konsep dari kebijakan pendidikan adalah gambaran umum mengenai aturan-aturan tertulis yang diputuskan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan yaitu memiliki 4 tingkatan, yaitu tingkatan kebijakan nasional, dan yang kedua tingkatan kebijakan umum, dan yang ketiga yaitu tingkatan kebijakan khusus, yang mana secara umum jenis kebijakan pendidikan di Indonesia bersifat sentralistik dan desentralistik. Kebijakan desentralistik salah satunya dengan MBS, manajemen berbasis sekolah di situ. Dan kebijakan ini setidaknya memiliki 4 dampak positif, yang mana dari dampak positif kebijakan di atas yang sudah saya sebutkan, yaitu dapat dikemukakan yang pertama peningkatan mutu, yang kedua efisien keuangan, dan yang ketiga efisien administrasi, dan yang ketiga yaitu efisien administrasi, dan yang keempat yaitu peluasan atau pemerataan di antara sebuah kebijakan lainnya. Dan kebijakan pendidikan di Indonesia diputuskan untuk mendukung cita-cita, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan hak warga negara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 31. Dan juga kebijakan yang diambil diantaranya adalah program wajib belajar PP nomor 47 tahun 2008 dan menciptakan standar nasional pendidikan dan sistem pendidikan di Indonesia, yang di dalamnya yaitu terdapat 8 standar, yaitu isi, standar lulusan, proses pendidikan, standar pendidikan, dan standar tenaga kependidikan, juga sarana dan prasarana yang ada di dalam 8 standar itu, juga termasuk pengelolaan dan pembiayaan dan serta penilaian itu di antara 8 standar dalam mengambil keputusan kebijakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan solusi kebijakan bersifat MISO di sini yaitu ketika ada permasalahan dalam pendidikan di Indonesia terutamanya, juga bukan cuma di Indonesia saja yang ada permasalahan,
di dalam lembaga, akan tetapi juga di luar negeri ataupun di luar sana lah istilahnya, juga pasti mengalami permasalahan-permasalahan, intinya yaitu dari mahasiswa itu sendiri permasalahannya yang timbul, ataupun dari kependidikan itu sendiri, tenaga kependidikan ataupun dari guru istilahnya. Juga di antaranya permasalahan biasanya terjadi ataupun pelecehan seksual ataupun demo yang tidak tepat caranya, dan juga lain-lainnya. Juga termasuk tawuran, itu termasuk permasalahan yang ada di lembaga. Cara mengambil kebijakannya, cara mengambil kebijakannya itu sendiri, yang pertama ya yang pertama, seorang konseli, yaitu seorang konseli ataupun siswa ataupun masyarakat, yaitu pertama menurut saya, yang saya ambil dari referensi saya itu sendiri, pertama, pilih pemimpin yang tegas, kuat dan peduli pada perilaku bangsa, terutama dalam sebuah lembaga, yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin. Dan juga yang kedua, pendidikan guru mesti dipenuhi input, kurikulum, proses serta outputnya secara baik. Dan yang ketiga itu perhatian penuh pada prasekolah, TK, PAUD dan SD. Terapkanlah nilai agama yang baik terhadap anak dini. Dan juga yang keempat, pendidikan soft skill dan agama ataupun aplikatif disosialisasikan pada segala jenjang ataupun TK, PAUD, SD, SMP dan seterusnya. Yaitu ditanamkan dalam sebuah dirinya sendiri, sebuah keagamaan yang baik. Dan yang kelima itu pemimpin dan elit memberikan contoh jujur kepada bawahannya ataupun kepada staf-stafnya, mahasiswanya, dan etika yang baik. Satu kata dan perbuatan itu akan dicontoh, seorang pemimpin itu akan dicontoh oleh bawahannya. Dan yang ketujuh yaitu UU Miras ataupun UU pornografi dan sejenisnya perlu diberlakukan dengan konsisten. Diberlakukan gimana? Yaitu dibatasi ataupun diberi peringatan, diberi batasan siswa supaya ataupun diberi hukuman jikalau melanggar atas aturan-aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan UU minuman keras dan ataupun pelecehan seksual. Seorang pemimpin itu harus jeli, harus lebih mengidentifikasi lagi atas permasalahan-permasalahan yang ada dalam sebuah lembaga itu sendiri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan terhadap solusi kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Rotimah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam YIN Madura, ingin menyajikan tentang materi implementasi kebijakan mesopendidikan dalam mata kuliah kebijakan pendidikan yang diampu oleh Bapak Hanafi Muslim. Dan untuk teman-teman MPIC 2017 mohon disimak penjelasan dari kelompok kami, yaitu langsung saja implementasi dari kebijakan mesopendidikan itu adalah, dari pengertian implementasi itu sendiri adalah memahami apa senyatanya yang terjadi sesudah suatu program. Jadi implementasi itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi atau nyata itu setelah program yang dilaksanakan, seperti itu. Implementasi kebijakan itu sendiri adalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang disahkan dengan pedoman-pedoman kebijakan negara. Dan implementasi kebijakan itu sesuai dengan sasaran kegiatan, aktivitas kegiatan yang ingin dicapai, seperti itu. Dan implementasi kebijakan mesopendidikan itu sendiri adalah suatu
aplikasi atau implementasi di dalam pendidikan atau kegiatan aktivitas sasaran kegiatan dilaksanakan di daerah terpencil atau daerah yang tertinggal. Kalau di Madura itu ada daerah pelosok-pelosok yang tertinggal dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang disahkan oleh negara, dan ini banyak dilaksanakan di daerah-daerah pelosok seperti itu. Dan implementasi kebijakan meso pendidikan ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sesuai dengan ya program kegiatan terencana atau tidak terencana, dan sesuai dengan visi misi dari lembaga pendidikan itu sendiri, dan melalui pedoman kebijakan negara dan disahkan oleh negara itu sendiri. Dan bisa dilihat dari implementasi kebijakan meso pendidikan ini dari outputnya atau lulusan dari pendidikan itu sendiri. Semisal di lembaga yang terpencil mencetak generasi untuk masa depan, semisal seperti itu, dan itu sesuai dengan visi misinya dan disahkan oleh kebijakannya, disahkan oleh negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.